Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu la nabiyya ba'dah alladzi ballagar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yakin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Fa ya ibadallah, innallaha qad qala fi kitabihil aziz wa huwa astaqul qailin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat hafidhakumullah, setelah khatib melafadzkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta melafadzkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setiap Jumat khatib mengingatkan kepada khatib sendiri dan kepada para jamaah, selama kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kehidupan kita di dunia ini, marilah kita gunakan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap, memohon, berdoa kepada Allah, semoga dengan hadirnya kita di majelis salat Jumat ini, Allah mudahkan kita untuk menjadi hamba yang baik. Allah mudahkan kita untuk menghasilkan rezeki yang baik. Allah mudahkan kita untuk membentuk keluarga yang baik, yang selalu istiqomah dalam kebaikan sampai nanti meninggal. Semoga dalam keadaan terbaik, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat hafidhakumullah, adanya agama itu biar orang tambah baik, baik kepada Allah dengan ibadah kepadanya maupun ibadah kepada sesama, atau baik secara sosialnya. Di dalam agama kita, Allah mengatur tentang tata cara beribadah kepadanya dan tata cara bermuamalah dengan sesama. Bahkan Nabi di dalam hadis yang sahih menyebutkan bahwasanya inna khiyarakum ahsanukum qadaan. Nabi menyebutkan orang pilihan di antara kalian, orang yang terbaik di antara kalian itu tidak orang yang ibadahnya paling rajin. Kata Nabi, ahsanukum qadaan, yaitu orang yang ketika bayar hutang itu baik. Artinya, meskipun hutang itu hubungannya sesama manusia, tetapi dalam agama kita diatur, karena dengan hutang orang bisa masuk surga, dengan hutang orang bisa masuk neraka. Ceritanya, Nabi itu sedang duduk-duduk, ada sahabat Nabi datang menemui Nabi, ingin Nabi itu punya hutang kepada sahabat Nabi itu, dan ternyata Nabi diharuskan membayar hutangnya. Tapi Nabi itu hutangnya onta, di waktu itu ontanya usianya sekian tahun. Tapi ketika membayar, ternyata Nabi tidak punya onta yang seusia tadi. Nabi hanya punya onta yang lebih tua daripada onta tadi, artinya lebih mahal. Makanya Nabi bilang kepada sahabat Nabi yang lain,
tolong berikan ontaku yang itu meskipun lebih tua. Terus orang yang memberi hutang Nabi itu bilang, kan dulu ontanya yang saya berikan tidak seusia ini kan lebih tua. Jawaban Nabi, nggak masalah, karena orang yang terbaik di antara kalian, yaitu ketika yang membayar hutang itu dengan yang baik, bahkan boleh membayar lebih dari nilai hutang, asalkan tidak disyaratkan dalam akad jual beli. Termasuk juga Jabir bin Abdullah itu pernah memberi hutang Nabi. Suatu ketika dia datang ke masjid, dia bilang, Nabi dulu hutangnya belum dibayar. Oh ya udah, ini saya bayar. Ternyata kata Jabir, faqadani wazadani, Nabi membayar hutangnya dan menambahkan hutang tadi. Bahkan di dalam Al-Quran, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ketemu surat yang paling panjang. Suratnya yaitu surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah, ayat yang paling panjang, yang dalam cetakan-cetakan hari ini bahkan satu ayatnya itu sampai satu halaman, itu bicara mengenai bagaimana bermuamalah dengan hutang. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kalian hutang piutang, maka ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan, faktubuhu, maka tulislah. Ini potongan ayat yang paling panjang di dalam surat Al-Baqarah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian hutang piutang di antara kalian, maka jangan lupa dua hal. Yang pertama, ajalun musamma. Ajal musamma itu apa? Ajal itu artinya waktu, musamma yang disebutkan. Artinya kalau ada orang berhutang, sebisa mungkin disebutkan kapan akan bayar. Yang pertama. Yang kedua, sebisa mungkin ditulis, dicatat. Kadang-kadang sayangnya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, ketika hutangnya sesama teman, sesama sahabat, sesama saudara, kadang-kadang kita tidak bertanya kapan kembalinya, bahkan juga kadang-kadang tidak dicatat. Kenapa? Kalau kita tanya kapan kembali, seolah-olah tidak percaya kalau teman kita akan bayar. Padahal kapan membayar itu harus disebutkan, itu penting. Kenapa penting? Ketika ada orang berhutang kepada kita, utangnya 5 juta, kapan bayarnya? Nanti tanggal 1 bulan Oktober. Oke, ketika sebelum tanggal 1 bulan Oktober, berarti dia belum bayar, belum wajib bayar hutang. Tapi kalau sudah tanggal 1 Oktober, walaupun tidak diingatkan, harusnya dia tahu kalau harus wajib bayar hutang. Kalau ternyata sudah tanggal 1 Oktober jatuh tempo, kok dia tidak membayar, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia tidak mampu bayar. Kalau tidak mampu bayar, maka kita boleh tunda waktu pembayaran. Kapan bisa? Sebulan lagi. Dalam masa menunggu lagi itu, kita dapat pahala double. Pahala pertama memberi hutang, pahala kedua memberi waktu untuk dia membayar hutang kembali. Tapi kalau ternyata dia sudah mampu, sudah punya uang, tapi ternyata tidak membayar, maka orang tadi tergolong orang yang zalim. Dan kita sebagai orang yang punya piutang, yang memberi hutang, itu termasuk orang yang terzalimi. Dan bisa jadi doa kita makbul gara-gara dia punya hutang kok nggak bayar-bayar padahal dia mampu. Ini waktu yang ditentukan, waktu yang disebutkan. Yang kedua, tulis. Sayangnya tulis ini, kita bayangkan dulu ketika Nabi diperintahkan malaikat Jibril, Iqra, bacalah. Nabi menjawab, saya tidak bisa membaca, ma'ana biqari. Tapi kalau suruh mencatat hutang, suruh menulis hutang, Nabi tidak bilang, saya nggak bisa nulis. Kenapa? Karena di Quran juga dijelaskan, kalau kamu nggak bisa nulis, minta tolong orang lain untuk menuliskan. Kenapa? Karena hutang itu rentan. Rentan apa?
rentan untuk tidak membayar. Ketika tidak ditulis, itu kadang-kadang ketika ketemu tidak diminta, ketika ketemu tidak diminta, lama-lama seolah sudah bebas, seolah-olah sudah lunas, padahal selama hutang belum dibayar, bahkan sampai akhirat pun wajib dibayar. Orang yang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali satu, apa? Hutang. Hutang itu bukan urusan Allah, tapi urusan sesama manusia. Kalau ternyata ketika hutang kok dicatat kok meninggal juga belum dibayarkan, anaknya tidak boleh bagi waris sebelum bayar hutang almarhum dari uang almarhum. Kalau punya catatan, anaknya gampang, oh dulu bapak punya utang, yuk kita bayarkan. Kalau nggak punya catatan, maka anaknya juga bingung, dulu bapak punya utang atau tidak. Kalau tidak terbayarkan juga, maka ternyata orang yang amal ibadahnya banyak itu akan dipotong pahalanya untuk membayar hutang yang belum terbayarkan. Tentu kita tidak mau nanti di akhirat kelak pahala kita yang tidak banyak-banyak amat ini nanti akan terkurangi gara-gara hutang yang belum terbayarkan. Apalagi kalau sengaja tidak membayarkan. Tentu kita juga berharap memohon kepada Allah, semoga Allah berikan kelancaran kepada kita dalam menghasilkan rezeki sehingga kita tidak menjadi orang yang berhutang, malah kita semoga orang yang memberi hutang yang banyak sehingga kalaupun kita di dunia insya Allah dapat pahala, besok di akhirat juga semoga dapat pahala. Kita juga memohon kepada Allah, semoga Allah berikan kesempatan kita untuk bisa melunasi hutang-hutang kita, baik hutang kepada Allah maupun hutang kepada sesama sebelum kita meninggal, sehingga tidak ada alasan di hari kelak pahala kita akan terkurangi. Kita juga memohon kepada Allah, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah ampuni dosa orang-orang tercinta kita, sehingga kelak besok di yaumul qiyamah kita dikumpulkan bersama orang tercinta kita di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfiru wa li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa ya ibadallah, innallaha qad qala fi kitabihil aziz wa huwa astaqul qailin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ardallahumma an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sairi ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanhal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wazkuru wa kasrun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر